Halo, aku Alifa Asnanda. Hari ini aku membahas seputar perkuliahan. Dan topik yang akan aku bahas hari ini adalah tips and trick menjadi mahasiswa rantau. Nah, sebelumnya aku pengen ngucapin selamat dulu kepada teman-teman yang udah berhasil keterima di kampus tujuannya, baik itu lewat jalur SNMPTN, jalur UTBK, jalur Mandiri, dan jalur-jalur lainnya. Aku yakin semua itu adalah hasil dari kerja keras kalian. Untuk teman-teman yang belum keterima atau masih nunggu pengumuman juga jangan berkecil hati dan tetap semangat. Aku doain semoga semuanya mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, nah kenapa sih aku mau bahas hal ini? Karena berdasarkan pengalaman aku sebagai mahasiswa rantau, ketika kita pergi ke tempat baru itu kan pasti penduduknya punya kebiasaan yang berbeda dari tempat asal kita sebelumnya. Dan gak jarang juga ketika kita jauh dari keluarga akan mengalami yang namanya rasa kesepian atau kangen rumah, kangen teman-teman lama. Nah, makanya melalui video ini aku ingin supaya teman-teman lebih siap menghadapi kehidupan di dunia perantauan. Oke, langsung masuk aja ke videonya. Oke, hal yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah tempat tinggal. Menurut aku tempat tinggal ini hal yang paling penting dan juga mendasar ketika kita menjadi mahasiswa baru. Karena kan kita menjadi mahasiswa baru itu nggak sendirian. Ada ratusan bahkan ribuan mahasiswa lainnya juga mencari hal serupa dengan kita. Otomatis kita harus mempersiapkan atau mencari tempat tinggal ini dari jauh-jauh hari supaya kita itu bisa dapat tempat tinggal yang nyaman dan juga sesuai dengan preferensi kita. Oke, faktor-faktor apa aja sih yang dapat kita jadikan acuan untuk menentukan tempat tinggal? Nah, yang pertama adalah jarak. Oke, kalau misalkan universitas itu kan punya beberapa fakultas dan biasanya letak fakultas ini berjauhan antara yang satu dan yang lainnya. Otomatis perlu atau penting bagi kita untuk menentukan tempat tinggal yang paling strategis dari fakultas kita. Kalau misalkan kuliah itu kan juga berbeda sama masa-masa kita sekolah. Misalkan hari ini ada kuliah atau ada kelas jam 7, terus ada lagi jam 12. Otomatis jarak dari jam 7 ke jam 12 itu kan cukup jauh. Jadi kita bisa pulang dulu ke tempat tinggal kita untuk di sela-sela waktu nunggunya. Kalau misalkan jaraknya itu lebih dekat, kan jadi lebih enak untuk pulang perginya. Oke, hal yang perlu diperhatikan yang kedua adalah budget. Jadi sebenarnya tipe tempat tinggal itu berbeda-beda. Ada yang kosan, kontrakan, apartemen. Nah, itu bisa kalian sesuaiin sama budget kalian atau kenyamanan kalian. Kalau misalkan kalian lebih nyaman sendiri, kalian bisa pilih kosan. Terus kalau misalkan kalian pengen tinggal bareng-bareng serumah sama teman-teman dekat kalian, kalian bisa pilih kontrakan. Atau kalau misalkan yang mau agak lebih private lagi, kalian bisa pilih apartemen gitu. Nah, itu juga bisa kalian tentuin sesuai budget sama tingkat kenyamanan kalian. Oke, hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah fasilitas. Oke, di sini mungkin aku spesifikin ke teman-teman yang milih kosan. Nah, kalau misalkan di tempat kuliah aku di Semarang, itu tuh kosan ada yang harganya di atas 1 juta sama di bawah 1 juta. Nah, biasanya yang di atas 1 juta itu bisa dapat fasilitas kayak ada AC, terus ada TV-nya, sama kamar mandi dalam, terus ada fasilitas wifi atau internet. Nah, yang di bawah 1 juta biasanya nggak ada AC sama nggak ada fasilitas TV-nya. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan lainnya adalah kondisi lingkungan dan keamanan. Nah, di sini kita perlu cari tahu lebih lanjut apakah kosan kita itu dekat sama jalan raya atau enggak. Karena kalau misalkan dekat jalan raya, akses transportasinya juga lebih mudah. Terus kalau misalkan dia itu di tempat-tempat yang strategis, biasanya dekat sama tempat makan, terus tempat perinan, tempat fotokopian, sama dekat dengan ATM atau minimarket. Nah, itu juga penting supaya kita tuh lebih mudah. Terus kita juga lihat keamanannya, apakah tempat itu sepi apa enggak. Karena kalau sepi biasanya tuh ngeri rawan pencurian atau rawan kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Oke, hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah peraturan dan persyaratan. Nah, ini tuh biasanya terkait sama jam malam kosan. Kalau misalkan di kosan aku sendiri itu jam malamnya biasanya jam 10 sampai jam 11. Nah, kalau misalkan kita pulang di atas jam itu pastinya udah digembok. Kadang juga kalau misalkan kita kuliah itu kan nggak cuma kuliah pulang aja. Kita ada kerja kelompok sama teman, terus ada juga acara organisasi yang biasanya tuh pulangnya di atas jam 10. Nah, kalau misalkan ada kayak gitu, kita bisa koordinasi dulu sama ibu kosan atau sama penjaganya dan bilang kalau misalkan kita pulang malam gitu. Nah, ini sih penting juga buat dicari tahu supaya kita tuh enak ngejalanin aktivitas kita dan tahu juga peraturan di kosan itu seperti apa. Oke, selanjutnya selain tempat tinggal yang perlu diperhatikan adalah pengeluaran. Nah, ketika kita masa SMA peralihan ke kuliahan itu kan kita jadi punya ATM pribadi atau mandiri, dimana biasanya orang tua kita tuh ngirim biaya bulanan atau biaya mingguan untuk keperluan kehidupan kita selama kuliah.
Nah ini juga perlu diatur supaya kita tuh nggak habis di awal bulan, terus kemudian pas akhir bulan kita tuh benar-benar kosong dan akhirnya cuma makan Indomie atau nasi sama tempe aja. Nah untuk itu kita perlu mengatur keuangan kita secara bijak dengan cara menetapkan prioritas-prioritas pengeluaran kita, seperti misalkan menetapkan persenan untuk makanan pokok, terus juga untuk transportasi, terus juga biaya untuk tugas kuliah, buku, atau biaya ngeprint fotokopi. Nah itu juga perlu dialokasikan. Sama jangan lupa untuk biaya pulsa internet, sama biaya untuk hiburan. Nah pasti kan kuliah kita nggak cuma kuliah pulang aja, pasti ada masa-masa pengen jalan sama teman-teman, pengen explore. Nah itu juga perlu dialokasikan biaya untuk hiburan. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa rantau adalah mencari teman. Nah kenapa sih teman itu penting banget? Karena kan ketika kita rantau, apalagi di tempat rantauan kita nggak punya keluarga atau teman dekat sebelumnya, kita tuh akan merasa sendirian atau kesepian ketika kita nggak punya siapa-siapa pas kita lagi sakit atau kita lagi kesulitan atau butuh bantuan. Nah makanya kita wajib banget punya teman yang banyak atau relasi yang banyak. Nah, carilah juga teman-teman yang emang sefrekuensi, yang nyaman, dan juga teman-teman yang bisa membawa kita ke arah yang lebih positif. Karena kan pasti semuanya tuh dari background atau latar belakang yang berbeda, dan nggak semuanya juga punya kepribadian yang cocok dengan kita. Jadi carilah teman-teman yang memang bisa membawa kita kepada kebaikan, yang bisa ngingetin kita ketika lagi belajar, dan juga menolong kita saat kita sedang kesulitan, maupun ketika mereka sedang sulit kita bisa membantu. Pokoknya saling take and give aja gitu sama teman, karena kan mereka juga pasti di tempat rantauan itu sendirian dan mereka juga pasti butuh kita. Cara mencari teman juga bisa kita lakukan dengan cara berkenalan di kelas. Kalau misalkan masuk kelas itu kan pasti banyak teman-teman baru, apalagi kalau misalkan kelasnya tuh pindah-pindah, nggak cuman dari jurusan kita aja sih, bisa kayak di luar fakultas, atau ketika kita ikut organisasi itu nanti bisa memperluas pertemanan kita juga. Teman-teman yang dari luar fakultas, bahkan seuniversitas itu kita bisa kenal melalui organisasi. Jadi jangan lupa juga ikut organisasi, ikut unit kegiatan mahasiswa, supaya kita bisa punya teman yang banyak. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah adat istiadat. Karena ketika kita memasuki tempat baru, pastikan kebiasaan mereka berbeda dari kebiasaan-kebiasaan kita. Perilaku atau tutur katanya mereka juga pasti berbeda. Otomatis ketika kita baru mengenal orang atau baru mau menyapa, usahakan pakai bahasa-bahasa yang memang umum, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya kalau misalkan aku dari Tangerang Selatan gitu kan, misalkan ngomong ke teman itu biasa pakai gue lu, atau ngomongnya agak lebih kenceng gitu nadanya. Tapi kalau misalkan di Semarang itu kan kadang orang-orangnya lebih halus, terus mungkin dari cara ngomongnya juga pakai aku kamu dan lain-lain gitu. Kita juga harus menghormati, dimana kita juga nggak perlu berlebihan juga karena kita orang sini, kita ngomongnya jadi seenaknya gitu. Nah menurut aku dinetralin aja ketika kita baru ketemu orang-orang baru di tempat tersebut, supaya ketika kita berteman juga lebih enak, lebih nyambung, dan gak ada kesan mengotak-ngotakan gitu, mengotak-ngotakan tempat asal kita. Oke, berikutnya yang perlu diperhatikan adalah memberi kabar kepada orang tua. Nah, ketika kita jauh di perantauan, biasanya udah sibuk sama urusan kuliah, urusan organisasi, urusan pertemanan, atau urusan-urusan lainnya, sehingga kita lupa ngabarin ke orang tua kita, ke keluarga kita, kalau kita tuh baik-baik aja, kita tuh nggak ada di masa-masa kesulitan atau kekurangan sesuatu. Sebaiknya juga kita melakukan komunikasi yang baik kepada adik, kepada orang tua, mama, papa, atau kepada nenek, kakek, kayak gitu. Terus sekedar kasih kabar sih per hari, kayak misalkan hari ini abis kuliah ini, atau juga kalau misalkan abis ada acara organisasi apa, cerita, dan lain-lain. Pokoknya jangan pernah ngelupain yang namanya keluarga, karena itu penting banget. Jangan sungkan juga cerita kalau misalkan kita lagi ada di masa-masa kesulitan, karena mereka tuh pasti khawatir dan mau membantu kita ketika kita berada dalam masa-masa sulit. Oke, jadi itu tips and trick yang bisa aku berikan. Semoga bermanfaat, dan aku minta maaf juga kalau misalkan masih banyak kekurangan dalam penyampaian ataupun informasi yang aku berikan. Kalau misalkan kalian masih punya banyak pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau tanya di Instagram aku @alifahsnd. Terima kasih sudah mau menonton, sampai jumpa.